على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Syiar Islam Channel, mengetahui kandungan dan makna surah Al-Quran sangatlah penting, sehingga ketika kita membaca atau mendengarkannya di dalam sholat, kita bisa meraih sholat yang khusyuk karena kita mengetahui makna dalam lantunan ayat suci tersebut. Surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Baiklah, marilah kita mentadabburi ayat demi ayat dari surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Pada ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan dua makhluknya, yakni waktu duha dan waktu malam. Waktu duha keadaan terang benderang, manusia sedang bersemangat-semangatnya untuk bertebaran di atas muka bumi mencari karunia Allah. Waktu malam keadaan gelap gulita, manusia pun kebanyakan sedang beristirahat dari segala lelah dan letih yang telah dikerjakannya di siang hari. Kedua ayat ini juga mengajak kita untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan bumi dan langit beserta isi-isinya. Dan di antara isinya yaitu matahari ketika naik sepenggalahan. Cahayanya memancar menerangi seluruh penjuru alam. Waktu duha itu walaupun matahari memancar, tetapi teriknya tidak memberikan gangguan sedikit pun, bahkan panasnya bisa memberikan kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan. Begitu pula petunjuk-petunjuk ilahi berfungsi membawa cahaya yang terang benderang. Adapun ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakni Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula dia membencimu. Dari segi bahasa, wadda'a artinya meninggalkan, maka inilah kenapa kalimat wadi'ah yang berarti sesuatu yang ditinggalkan sebagai amanah di tangan pihak lain ataupun titipan. Dan dari kata wadda'ah inilah kemudian diartikan sebagai ucapan selamat kepada orang yang meninggalkan suatu tempat. Ayat ini menggambarkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan dan menghibur hatinya. Karena pada jeda waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu, sehingga hati beliau pun sedih dan merindukannya. Ayat ini sekaligus menjawab tudingan kaum kafir Quraisy yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membencinya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkannya apalagi membencinya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayanginya, membimbingnya dengan pembimbingan yang sangat baik dan mengangkat derajatnya dengan sangat tinggi. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih menegaskan lagi ayat ketiga. Allah mengabarkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu,
keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin baik. Setiap waktu akan terus bertambah sehingga yang akhir lebih baik bagimu daripada di permulaannya. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa kehidupan di akhirat akan lebih baik daripada kehidupan di dunia untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut juga berlaku untuk hamba-hamba Allah lainnya yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah pula terbersit dalam hati manusia." Ayat yang kelima, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Ini menyebutkan bagaimana Allah membuat akhir kehidupan Nabi lebih baik daripada permulaannya. Allah akan senantiasa memberikan kebaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya hati beliau ridha dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dan hilanglah kesedihan dari diri beliau atas celaan orang-orang musyrik. Demikian pula ada ulama yang menafsirkan karunia Rabb tersebut dengan karunia akhirat yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau pun ridha dengan karunia Allah tersebut. Sebagaimana kata saufa dalam ayat ini bisa digunakan untuk menunjukkan akan terjadinya sesuatu pada masa yang akan datang yang relatif lama. Ini mengisyaratkan bahwa anugerah yang memuaskan itu akan terus-menerus dianugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mencapai kesempurnaan dan kepuasan di akhirat nanti. Bahwa banyaklah karunia dan anugerah yang akan diberikan kepadanya kelak, terutama anugerah ketinggian dan martabat, kesempurnaan jiwa dan kebesaran pribadi, ilmu dunia dan akhirat, pengetahuan tentang umat-umat yang dahulu, kemenangan menghadapi musuh-musuh, ketinggian agama dan penaklukan beberapa negeri baik yang terjadi di zaman beliau sendiri ataupun di zaman khalifah-khalifah setelah beliau. Dan akan tersebarlah agama ini ke seluruh dunia, ke timur dan ke barat, yang semuanya itu akan mendatangkan ridha atau senang dan bahagia dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat ke-6, 7 dan 8, Allah Ta'ala menyebutkan sekaligus mengingatkan berbagai nikmat dan perhatiannya yang telah diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Dalam ayat yang ke-6, Allah mengingatkan nikmatnya kepada Nabi yang terkait dengan kondisi beliau di kala kecil. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Yang dimaksud dengan yatim adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya sebelum balik. Demikianlah Allah Ta'ala sudah memberikan perhatian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau kecil, kemudian senantiasa melindunginya, yang mana beliau ini adalah seorang anak yatim yang diasuh dan dilindungi oleh kakek dan pamannya sampai beliau tumbuh dewasa, dan akhirnya Allah memberikan risalah ini kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian keyatiman dapat merupakan faktor negatif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, sedikit pun tidak memberikan dampak negatif terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa keyakinannya justru merupakan anugerah yang sangat besar bagi beliau. Ini disebabkan oleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka perlindungan Allah jugalah sehingga beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan sebuah masyarakat yang relatif sangat terbelakang dibanding dengan masyarakat-masyarakat sekitarnya, seperti Mesir, Romawi, Persia, Cina, dan sebagainya. Beliau mengembala domba di pedesaan guna menghindari beliau dari pengaruh kota Makkah. Itu semua menjadi bukti bahwa sesungguhnya Allah melindunginya dari pengaruh-pengaruh negatif pada masa keyatimannya. Pada ayat ke-7 Allah menyebutkan nikmat lainnya yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nikmat ilmu dan hidayah.
dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengalami kebingungan karena tidak menemukan atau mengetahui jalan yang benar. Beliau melihat kaumnya menyembah berhala, namun beliau yakin bahwa penyembahan tersebut adalah kesesatan. Dalam kebingungannya beliau subhanahu wa ta'ala pun bertahanus, yakni menyendiri di gua Hira guna berusaha menemukan jalan keluar bagi kebingungan yang melanda pikirannya. Ketika itulah datanglah hidayah, dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Pada ayat yang ke-8 Allah menyebutkan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kecukupan. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah seorang penggembala domba. Sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan mengelola dagangan Khadijah dan dengan harta lainnya seperti ghanimah, serta membekalimu dengan sifat qanaah dan kesabaran atas pemberiannya. Dia Allah yang telah memberikan kecukupan, melindungimu, menolongmu, memberikan petunjuk padamu, maka balaslah nikmat tersebut dengan rasa syukur. Pada ayat ke-6 dan ke-8 ini Allah Ta'ala menyebut berbagai nikmatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, karena nikmat-nikmat tersebut pun dengan kadar yang berbeda-beda telah diberikan juga kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang dahulunya anak yatim, kemudian Allah menjaga kita melalui ibu, saudara, kerabat sehingga kita bisa tumbuh dewasa dengan baik. Dahulu kita juga tidak mengenal agama, tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu cara sholat dan lain-lainnya. Kemudian Allah pun memberi hidayah kepada kita melalui orang tua dan guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Dahulu kita pun tidak punya apa-apa, bahkan kita semua lahir di dunia tanpa membawa apa-apa. Kemudian Allah memberikan kecukupan kepada kita. Karenanya kewajiban kita sebagaimana juga Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus memberi petunjuk kepada beliau dan kepada kita semua bagaimana menyikapi nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Di ayat yang ke-9 Allah menjelaskan untuk bersikap baik dengan anak yatim. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Kemudian ayat selanjutnya Allah memberi petunjuk kepada Nabi untuk orang yang meminta sesuatu dari beliau, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Ada dua makna minta-minta dalam ayat ini. Minta-minta harta, dan yang kedua minta-minta ilmu. Yang nampak dari konteks kalimat ayat adalah orang yang minta-minta harta. Dia mengatakan, beri saya harta. Maka terhadap orang yang meminta harta jangan kamu menghardiknya. Allah berfirman pada ayat sebelumnya yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Karena Allah sudah membuatmu kecukupan, maka jangan kamu hardik orang yang meminta. Ingatlah kondisimu dulu ketika kamu dalam keadaan fakir. Boleh jadi juga yang dimaksud makna minta-minta itu selain minta harta adalah meminta-minta ilmu. Maka orang yang bertanya tentang ilmu kepadamu jangan dihardik, bahkan hadapi dengan kelapangan dada, karena seandainya dia tidak perlu ilmu, seandainya bukan karena rasa takutnya kepada Allah, dia tak akan bertanya tentang ilmu, maka jangan dihardik. Kemudian pada ayat terakhir Allah menjelaskan kepada Nabi untuk senantiasa menyebut-nyebut nikmatnya, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ada dua bentuk menyebut nikmat Allah. Menyebut dengan lisan seperti Alhamdulillah,
Dan menyebut dengan perbuatan adalah dengan menampakkan nikmat Allah tersebut pada dirimu. Jika Anda orang yang mampu, jangan berpakaian seperti bajunya orang miskin, tapi pakailah pakaian yang sesuai dengan kemampuan. Demikian pula dengan rumah, kendaraan, dan hal-hal lainnya. Biarkan manusia mengetahui nikmat yang Allah berikan pada diri Anda. Ini termasuk bagian menyebut-nyebut nikmat Allah. Di antara bentuk-bentuk menyebut-nyebut nikmat Allah adalah berbagi kepada yang fakir, atau dengan mengajarkan kepada manusia jika Allah memberi nikmat tersebut pada Anda. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.